Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, jadi kembali lagi di video kali ini. Jadi ini video lanjutan dari BGP. Nah, di BGP kali ini saya menjelaskan kepada kalian tentang BGP atribut. Ya, BGP atribut. Jadi BGP atribut itu kita bisa bilang kayak ya BGP kan overviewnya kita bisa bilang dia mesti kita ini sendiri-sendiri apa-apa, dan dia memiliki fitur-fitur, dan fitur-fitur itu ada di atribut. Nah, untuk fitur-fiturnya tuh seperti ini ya. Jadi akan otomatis membuat kanvas baru di situ. Yang ini seperti ini. Jadi BGP atribut ini salah satu fitur yang kita bisa dapatkan di BGP seperti ini. Ada dari welcome sampai optional, terus turun lagi ke bawah. Di well know ada mandatory, discretionary, optional ada transitive, non transitive, non transitive met, dan lain-lain. Terus transitive agregator, community, mandatory ASP, terus origin, discretionary, local preference, sama automatic aggregate. Itu adalah fitur yang ada di BGP. Dan untuk bedanya welcome sama optional, welcome itu yang sudah default, kita bisa bilang ya, udah default ada di BGP. Untuk optional kita bisa tambahkan diri, misalkan buat fitur tambahan. Untuk fitur yang ininya itu ada yang default seperti itu. Nah, tapi di kali ini saya itu akan menjelaskan tentang BGP bagian atributnya itu yang origin. Jadi bisa dilihat ya, origin terbagi lagi ke bawah menjadi I, E, dan tanda tanya. Apa sih itu I, E, dan tanda tanya, gunanya buat apa? Dan kan default ya, ya biasanya digunakan di jaringan seperti apa, seperti itu. Nah, jadi jika kita tahu origin atribut ini cuman informasi yang berisi asal root. Ya, betul. Jadi cuman informasi root yang ada di BGP yang ada 3 jenis. Pertama I, E, dan tanda tanya. I itu adalah internal BGP atau interface, ya BGP interface. Untuk eksternal IGP itu external gateway protocol, dan untuk tanya incomplete seperti itu. Incomplete itu nanti saya jelaskan lagi ya, apa itu incomplete. Nah, kalau udah langsung saja tanpa lama-lama masuk ke labnya ini, guys. Nah, jadi di sini kita memakai dua router ya. Untuk origin atribut cuma router 1 dan router 2. Nah, jadi karena cuman melihatkan informasi tok. Langsung saja konfigur terminal ya. Seperti biasa, masukkan interface 1111 ya. Jadi kita di sini pakai 1111.1, terus dengan 1111.1 dengan prefix 24 berarti 2550. Terus tambahkan loopback. Nah, kalau sudah menambahkan loopback, nanti kita lanjut lagi ke selanjutnya. Langsung masuk ke materi BGP aja ya, supaya tidak terlalu lama. No shutdown, masukkan IP address 1111.2 ya, berarti 252.0, terus loopback 0 ada, terus IP address 11 2.2 salah.
exit. Nah, udah. Jadi kita udah config R1 dan R2. Untuk masalah IP address udah aman. Sekarang sisa kita masuk ke materi BGP. Jadi di BGP ini biasa, seperti biasa, kita ke global config terus router BGP. Kita pakai AS nomor 1 aja. Terus masukkan network. Network 11.11.2. Remote AS kita pakai 1. Terus tambahkan lagi network 1.1 2 sama tambahan mask 255 full. Nah, kalau udah sisa ke router 2. Di router 2 kita tambah router BGP 1. Networknya berarti 11.11 titik 1 remote AS. Dan AS nya berarti kita tambahkan 1 juga, terus network 2.2 sama mask 255.255.255. Nah, untuk sekarang ini udah 25 full, sisa exit. Nah, kan ini kan udah selesai nih. Sekarang kita coba mengecek IP route. Do show IP BGP. Nah, ini ya. Kita bisa lihat di sini ada informasi. Jadi jika kita ingin lihat itu ada di awal sini, bisa di awal, bisa pun di akhir. Nah, dan ada juga contoh misalkan. Jadi itu internal atau kita bisa bilang dia connect dengan bersamaan dengan interface. Misalkan ternyata ada router RIP. Lanjut, di sini ada efek. Efek ini kumpulan efek-efek yang disediakan Figma ya. Nah, ada router RIP ya sekarang. Nanti sisa ke router BGP lagi. Ada shadow yang jatuh dari objek yang diberi efek. Nah, udah. Jadi kita coba do show IP BGP lagi. Di sini ada yang namanya tanda tanya ternyata. Lah, kok tiba-tiba ada tanda tanya? Alasannya karena path dari RIP kita belum ketahui sama sekali. Jadi catatannya seperti ini ya. Untuk I itu adalah router yang berasal dari BGP, eksternal BGP maupun interface BGP yang diadvertise melalui perintah network dan mask. Seperti yang saya lakukan tadi ya. Untuk eksternal itu router yang berasal dari protokol EGP. Tapi untuk sekarang itu udah kita bisa bilang tidak zaman untuk memakai routing protokol atau tidak adanya pakai protokol tersebut. Dan yang terakhir adalah tanda tanya. Jadi tanda tanya itu root yang berasal dari protokol lain. Saya static, RIP, OSPF, EJRP yang diredistribut ke dalam BGP. Jadi ya ini adalah tanda tanya. Tanda tanya itu berarti root yang berasal dari protokol lain. Dan kita memasang IP RIP version 2 di bagian BGP atribut origin. Dan di sini redistributnya lumayan gampang. Jadi kita anggapkan 11.11 itu adalah routing protokol dari luar jaringan. Aslinya tadi mau pakai 4 router biar bisa kena semua atau bisa dilihat semua, ada I, E maupun juga dari tanda tanya. Cuman untuk config-nya mungkin lumayan ribet dan makan waktu yang banyak untuk video. Jadi saya memakai 2 router saja. Dan ya seperti tadi ya, anggapkan saja ini router dari luar. Jadi otomatis padnya tanda tanya seperti itu. Dan di sini apakah ada tanda tanya? Nah, ini incomplete. Jadi kayak bisa kita bilang informasinya tidak jelas. Informasinya kadang-kadang ada informasinya belum jelas. Apakah ini emang dia routing protokol dan apakah punya metrik
atau apa dan lain-lain. Jadi informasinya kurang-kurang jelas gitu. Nah, ini untuk penjelasan dari BGP di bagian atribut agregator. Salah, di bagian BGP origin seperti itu ya. Jadi ini adalah config-nya. Dan sekian mungkin untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian ambil ilmunya, yaitu fitur-fitur dari BGP, dan saya harap kalian bisa praktekkan ini ya dimanapun, mungkin di Ganes 3 ya. Dan itu video dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.